Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah merasa lelah sepanjang hari? Langkah terasa berat, pikiran penuh, dan tubuh seakan meminta untuk segera beristirahat. Namun saat malam benar-benar datang, saat suasana mulai hening, saat dunia perlahan terdiam, justru sesuatu di dalam diri tidak ikut tenang. Mata terpejam, tetapi pikiran terus berjalan. Tubuh ingin tidur, namun ada yang tetap terjaga, seolah enggan untuk ikut beristirahat. Ada percakapan-percakapan yang tidak selesai. Ada perasaan-perasaan yang tidak sempat dipahami. Ada sesuatu yang terus berputar, tanpa arah, tanpa jeda. Malam yang seharusnya menjadi tempat pulang bagi kelelahan, justru berubah menjadi ruang yang mempertemukan diri dengan kegelisahan. Mungkin bukan tubuh yang belum siap untuk tidur, tapi ada bagian dari diri yang belum selesai. Dalam diamnya malam, tidak ada lagi kebisingan dunia yang bisa menutupi suara hati. Tidak ada kesibukan yang bisa mengalihkan perhatian. Yang tersisa hanyalah diri sendiri bersama segala yang selama ini ditunda, disembunyikan, atau bahkan diabaikan. Siang hari seringkali dipenuhi dengan aktivitas, tertawa, berbicara, bekerja, berlari mengejar sesuatu yang dianggap penting. Namun tanpa disadari, ada banyak hal yang tidak benar-benar diselesaikan. Emosi yang ditekan, luka yang tidak diakui, dan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dihindari. Semua itu tidak hilang, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul. Dan malam adalah waktu yang paling jujur. Di saat itulah, pikiran mulai membuka kembali apa yang selama ini dikunci. Mengingat hal-hal kecil yang sebenarnya tidak ingin diingat. Mengulang percakapan yang telah lama berlalu. Menghadirkan rasa yang pernah disangkal. Seolah ada bagian dalam diri yang berkata, ada sesuatu yang belum selesai, dengarkanlah. Seringkali kegelisahan dianggap sebagai gangguan, sesuatu yang harus segera dihentikan, sesuatu yang harus dilawan agar bisa kembali tidur. Namun dalam sudut pandang yang lebih dalam, kegelisahan itu bukanlah musuh. Ia adalah pesan, ia adalah panggilan yang datang dari dalam yang selama ini tidak diberi ruang. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa makna. Bahkan rasa gelisah yang muncul di malam hari bisa jadi adalah bentuk kasih sayangnya. Sebuah cara halus untuk mengajak kembali melihat ke dalam. Untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati. Karena hati yang terus diabaikan tidak akan pernah benar-benar diam. Ada saat di mana tubuh bisa dipaksa untuk beristirahat, tetapi hati tidak bisa dipaksa untuk tenang. Selama masih ada yang belum diselesaikan, selama masih ada yang dipendam, selama masih ada yang tidak diakui, maka kegelisahan itu akan tetap hadir, terutama di saat dunia mulai sunyi. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Malam adalah ruang pertemuan antara diri yang tampak di luar dan diri yang selama ini tersembunyi di dalam. Dan mungkin kesulitan tidur bukanlah sebuah masalah, melainkan undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, undangan untuk melihat lebih dalam, undangan untuk menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri yang selama ini menunggu untuk dipahami. Karena terkadang yang membuat mata sulit terpejam bukanlah karena terlalu banyak berpikir, tetapi karena terlalu lama tidak mau merasakan. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, apa yang terjadi di malam hari sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh. Justru, itulah momen di mana pikiran bekerja dengan cara yang paling jujur. Saat siang hari, pikiran disibukkan dengan berbagai hal seperti pekerjaan, percakapan, tanggung jawab, dan distraksi tanpa henti. Semua itu membuat banyak hal di dalam diri tertunda untuk dirasakan. Namun ketika malam datang, semua distraksi itu menghilang. Tidak ada lagi yang bisa menutupi apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Pikiran yang sebelumnya sibuk, kini memiliki ruang. Dan di ruang itulah, hal-hal yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan. Apa yang disebut sebagai overthinking seringkali bukan karena terlalu banyak berpikir, tapi karena ada terlalu banyak hal yang belum selesai diproses. Emosi yang tidak sempat dirasakan di siang hari akan mencari jalannya sendiri di malam hari. Rasa kecewa yang dipendam, rasa marah yang ditahan, rasa sedih yang tidak diberi ruang. Semua itu tidak hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk didengar. Dan malam adalah waktu itu. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki dua lapisan utama, pikiran sadar dan bawah sadar. Di
Di siang hari, pikiran sadar mendominasi, mengatur logika, keputusan, dan tindakan. Namun di malam hari, ketika tubuh mulai rileks, kontrol itu perlahan melemah. Pikiran bawah sadar mulai mengambil alih. Disitulah segala sesuatu yang tersimpan mulai berbicara. Ingatan lama yang tiba-tiba muncul, kekhawatiran yang terasa lebih besar dari biasanya. Bahkan, hal kecil yang sebelumnya terasa biasa saja bisa berubah menjadi beban yang terasa berat. Bukan karena masalahnya membesar, tetapi karena akhirnya diberi ruang untuk dirasakan. Inilah mengapa banyak orang merasa lebih gelisah di malam hari. Bukan karena malam menciptakan kegelisahan, tetapi karena malam mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Tubuh mungkin sudah lelah, mata mungkin sudah ingin terpejam, tetapi pikiran belum selesai. Ada proses yang tertunda, ada emosi yang belum dipahami, ada bagian dari diri yang meminta perhatian. Dan selama hal itu belum disadari, pikiran akan terus bekerja. Dalam psikologi, ini disebut sebagai unfinished emotional business, yaitu urusan emosi yang belum selesai. Sesuatu yang tidak benar-benar ditutup, tidak benar-benar dilepaskan, dan tidak benar-benar diterima. Itulah sebabnya, semakin berusaha memaksa diri untuk tidur, justru semakin sulit untuk terlelap. Karena masalahnya bukan pada tubuh. Masalahnya ada pada pikiran yang belum selesai berbicara. Semakin dilawan, semakin kuat ia muncul. Semakin dihindari, semakin keras ia mengetuk. Dan tanpa disadari, kelelahan yang dirasakan bukan hanya berasal dari aktivitas fisik, tapi dari beban mental yang terus dibawa tanpa pernah benar-benar dilepaskan. Malam hari, dalam sudut pandang psikologi, bukanlah musuh, ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri. Tanpa filter, tanpa distraksi, tanpa penyangkalan, dan seringkali yang terlihat di dalam cermin itu bukanlah sesuatu yang nyaman. Namun justru disitulah awal dari pemahaman. Dalam perspektif Jalaluddin Rumi, kegelisahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Karena bagi Rumi, apapun yang terasa di dalam diri, termasuk rasa gelisah di malam hari, bukan datang tanpa alasan. Ia membawa pesan, ia membawa arah, ia membawa sesuatu yang ingin disampaikan. Rumi melihat bahwa manusia seringkali terlalu sibuk dengan dunia luar hingga melupakan dunia di dalam dirinya sendiri. Siang hari dihabiskan untuk mengejar, memenuhi, dan menyenangkan hal-hal di luar. Namun ketika malam datang, semua itu berhenti. Dan yang tersisa hanyalah diri bersama isi hatinya yang sebenarnya. Disitulah kegelisahan mulai terasa. Namun bagi Rumi, kegelisahan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam diri yang ingin dikenali. Seperti seseorang yang mengetuk pintu di tengah malam, kegelisahan tidak datang untuk mengganggu. Ia datang untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari diri yang selama ini tidak diberi perhatian. Rumi pernah menulis sebuah syair. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Makna dari syair ini begitu dalam. Apa yang terasa sebagai luka, sebagai kegelisahan, sebagai ketidaknyamanan, justru adalah celah. Celah di mana cahaya bisa masuk, cahaya kesadaran, cahaya pemahaman, cahaya yang membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran dirinya. Namun sayangnya, banyak yang memilih untuk menutup luka itu, menghindarinya, menolaknya, bahkan berusaha menghilangkannya secepat mungkin. Padahal semakin ditutup semakin gelap bagian itu, dan malam adalah waktu di mana semua penutupan itu mulai terbuka. Dalam keheningan malam, tidak ada lagi yang bisa menutupi apa yang sebenarnya dirasakan. Tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Tidak ada lagi topeng yang perlu dipertahankan. Yang ada hanyalah diri yang apa adanya dengan segala luka, kerinduan, dan kegelisahannya. Dan di titik itu, Rumi mengajak untuk tidak lari. Bukan untuk melawan kegelisahan, bukan untuk menekannya, tetapi untuk mendekatinya. Karena bisa jadi di balik kegelisahan itu, ada sesuatu yang selama ini dicari. Sebuah jawaban, sebuah arah, atau bahkan sebuah panggilan. Dan mungkin, kegelisahan di malam hari bukanlah sekadar rasa yang muncul tanpa arti, melainkan cara halus dari dalam diri untuk menunjukkan jalan pulang. Dalam pendalaman tasawuf, kegelisahan yang muncul di malam hari tidak dipandang sebagai gangguan yang harus dihilangkan, tetapi sebagai isyarat halus dari dalam diri. Sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh telinga,
namun terasa jelas di dalam hati. Dalam jalan tasawuf, manusia tidak hanya dipahami sebagai tubuh dan pikiran, tetapi juga sebagai jiwa yang sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Dan dalam perjalanan itu, ada banyak lapisan yang harus dilewati. Ada nafs, ada qalb, dan ada ruh. Ketiganya memiliki suara, namun tidak semua suara itu selalu selaras. Siang hari seringkali dikuasai oleh nafs, bagian diri yang sibuk dengan keinginan, ambisi, dan dorongan duniawi. Nafs membuat manusia terus bergerak, terus mengejar, terus merasa kurang. Namun ketika malam datang, kekuatan itu mulai melemah. Dan disitulah qalb, hati yang lebih dalam mulai berbicara. Kegelisahan yang muncul di malam hari seringkali berasal dari hati yang ingin didengar. Hati dalam tasawuf bukan sekadar pusat perasaan. Ia adalah tempat di mana kebenaran bersemayam, tempat di mana cahaya Allah bisa masuk. Namun hati yang terlalu lama diabaikan, yang terlalu sering ditutup oleh kesibukan dunia, akan mulai mengetuk dengan caranya sendiri. Dan kegelisahan adalah salah satu cara itu. Ia bukan untuk menyiksa, ia bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membangunkan. Dalam tasawuf dikenal sebuah proses yang disebut muhasabah, yaitu melihat kembali ke dalam diri dengan jujur. Malam adalah waktu terbaik untuk itu. Bukan tanpa alasan banyak para salik, para pencari jalan, memilih malam sebagai waktu untuk mendekat kepada Allah. Karena di malam hari, dunia menjadi sunyi dan hati lebih mudah terdengar. Saat kegelisahan datang, sebenarnya hati sedang mengajak untuk berhenti sejenak, untuk melihat apa yang selama ini diabaikan, untuk merasakan apa yang selama ini ditahan, untuk mengakui apa yang selama ini disangkal. Namun seringkali manusia justru menjauh dari momen itu, mencari distraksi, mengalihkan perhatian, bahkan memaksa diri untuk tidur tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Padahal dalam pandangan tasawuf, lari dari kegelisahan sama saja dengan lari dari panggilan hati. Dan hati tidak akan berhenti memanggil. Semakin diabaikan, semakin ia akan bersuara. Semakin ditutup, semakin ia akan mencari jalan untuk terbuka. Karena tujuan dari perjalanan ini bukanlah sekadar merasa tenang, tetapi menjadi sadar. Sadar akan diri, sadar akan keadaan hati, dan pada akhirnya sadar akan hubungan dengan Allah. Kegelisahan di malam hari bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah. Cara yang sangat lembut untuk mengembalikan perhatian manusia kepada dirinya sendiri, kepada hatinya, kepada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehidupan yang terlihat di permukaan. Dalam keheningan malam, ketika tidak ada siapapun yang melihat, disitulah kejujuran paling mudah ditemukan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditampilkan. Hanya ada diri dan Allah, dan di titik itu, kegelisahan bisa berubah makna. Dari yang sebelumnya terasa sebagai beban menjadi jalan, dari yang sebelumnya terasa sebagai gangguan menjadi petunjuk. Karena bisa jadi yang membuat hati gelisah bukan karena terlalu jauh dari ketenangan, tetapi karena terlalu lama jauh dari Allah. Pada akhirnya, semua kegelisahan yang muncul di malam hari membawa satu pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya makna di balik semua ini? Dalam makna batin, sulit tidur bukan sekadar persoalan fisik atau pikiran yang aktif. Ia adalah bahasa jiwa. Bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi terasa jelas dalam keheningan. Sebuah cara dari dalam diri untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar didengar. Ada bagian dalam diri yang mungkin sudah lama lelah bukan karena aktivitas, tetapi karena terus dipaksa diam. Luka yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Rasa kecewa yang tidak pernah diakui. Harapan yang dipendam terlalu dalam. Dan arah hidup yang mulai terasa kosong namun tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Semua itu tidak hilang, ia tetap ada, hidup dan menunggu. Dan ketika malam datang, ketika dunia berhenti memberi distraksi, bagian itu perlahan muncul ke permukaan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat lemah, tetapi untuk dikenali. Makna batin dari kegelisahan adalah ajakan untuk jujur. Jujur terhadap apa yang sebenarnya dirasakan. Jujur terhadap apa yang selama ini dihindari. Dan jujur terhadap diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Karena seringkali kelelahan yang paling dalam bukan berasal dari tubuh tetapi dari diri yang terus dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ada yang terus berkata, baik-baik saja, padahal di dalam semuanya tidak benar-benar baik. Ada yang terus tersenyum padahal hati sedang penuh beban.
ada yang terus berjalan padahal sebenarnya ingin berhenti sejenak. Dan semua itu akhirnya mencari jalannya sendiri untuk keluar. Malam hari adalah ruang di mana semua kepura-puraan mulai runtuh. Disitulah seseorang mulai berhadapan dengan dirinya yang paling jujur. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan dari luar, hanya ada keheningan dan suara batin yang perlahan berbicara. Makna batin dari semua ini bukan untuk membuat seseorang terjebak dalam kegelisahan, tetapi untuk membawanya menuju kesadaran. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, bukan di luar tetapi di dalam. Mungkin bukan tentang mencari jawaban besar, tetapi tentang berani merasakan hal-hal kecil yang selama ini diabaikan. Mungkin bukan tentang langsung menemukan jalan hidup, tetapi tentang berhenti sejenak dan benar-benar hadir dalam diri sendiri. Karena seringkali yang dicari di luar, ketenangan, kebahagiaan, rasa cukup sebenarnya sudah ada di dalam. Hanya saja tertutup oleh banyak hal yang belum dibereskan, dan kegelisahan adalah pintunya. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, pintu menuju kejujuran yang selama ini ditunda, dan pintu menuju diri yang lebih utuh. Maka ketika malam terasa begitu panjang dan mata sulit terpejam, mungkin itu bukan karena ada yang salah, tetapi karena ada sesuatu yang sedang berusaha diperlihatkan. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Sesuatu yang ingin disadari. Dan sesuatu yang jika berani dihadapi, justru akan membawa ketenangan yang selama ini dicari. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika kegelisahan itu datang di malam hari dan bagaimana solusinya? Dalam kedalaman makna yang telah dipahami, solusi bukan lagi tentang bagaimana memaksa diri untuk segera tidur, tetapi bagaimana merespons apa yang sedang muncul dengan cara yang lebih sadar. Karena yang dibutuhkan bukan pelarian tetapi kehadiran. Saat kegelisahan mulai terasa, langkah pertama bukanlah melawannya. Bukan pula menutupinya dengan distraksi, tetapi berhenti sejenak dan mengizinkan diri untuk benar-benar hadir di dalam momen itu. Duduklah dalam diam, biarkan tubuh tetap tenang meskipun pikiran masih bergerak. Tidak perlu langsung menenangkan semuanya, tidak perlu memaksa diri untuk hening. Cukup hadir dan menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang ingin disampaikan. Tarik napas perlahan, rasakan setiap tarikan dan hembusan. Bukan untuk menghilangkan kegelisahan, tetapi untuk memberi ruang agar apa yang ada di dalam bisa muncul tanpa tekanan. Karena semakin dilawan, semakin ia menguat. Namun ketika diberi ruang perlahan, ia akan melemah dengan sendirinya. Jika pikiran mulai berbicara, biarkan ia berbicara. Tidak perlu langsung dipercaya, tetapi juga tidak perlu diusir. Dengarkan seperti mendengarkan seseorang yang sedang bercerita. Mungkin tidak semua harus diikuti, tetapi ada sesuatu yang bisa dipahami. Jika perasaan mulai muncul, izinkan ia dirasakan. Tidak semua rasa harus segera diubah menjadi nyaman. Kadang, rasa sedih memang perlu dirasakan. Rasa kecewa memang perlu diakui. Karena hanya dengan begitu ia bisa selesai. Menulis bisa menjadi jalan. Ambil selembar kertas dan tuangkan apapun yang muncul tanpa disaring. Bukan untuk membuat tulisan yang indah, tetapi untuk mengeluarkan apa yang selama ini tertahan. Terkadang, apa yang sulit diucapkan justru lebih mudah dituliskan. Dan dalam keheningan itu mendekatlah kepada Allah. Bukan dengan tuntutan agar kegelisahan segera hilang, tetapi dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa tidak semua bisa dipahami sendiri. Zikir yang lembut atau sekadar menyebut nama Allah dalam hati bisa menjadi jembatan antara kegelisahan dan ketenangan. Karena hati yang kembali mengingat Allah perlahan akan menemukan arah. Tidak semua kegelisahan akan langsung hilang dalam satu malam. Tidak semua pertanyaan akan langsung menemukan jawaban. Namun dengan cara ini, sesuatu mulai berubah. Bukan situasinya, tetapi cara memandangnya. Dari yang sebelumnya ingin menghindar menjadi berani menghadapi. Dari yang sebelumnya memaksa diam menjadi belajar mendengarkan. Dari yang sebelumnya gelisah tanpa arah menjadi proses yang penuh makna. Dan tanpa disadari di tengah keheningan itu, ketenangan mulai hadir dengan caranya sendiri. Bukan karena dipaksa, tetapi karena diterima. Pada akhirnya, sulit tidur di malam hari bukanlah sekadar tentang tubuh yang belum lelah atau pikiran yang terlalu aktif. Ia adalah perjalanan. Perjalanan menuju bagian terdalam dari diri yang selama ini jarang disentuh. Apa yang terasa sebagai kegelisahan bisa jadi adalah pintu. Pintu menuju kejujuran, pintu menuju pemahaman,
dan pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Karena tidak semua yang datang di malam hari adalah beban. Sebagian darinya adalah jawaban yang datang dengan cara yang berbeda. Malam mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sering dilupakan. Bahwa sebelum mencari ketenangan di luar, ada sesuatu di dalam yang perlu didengarkan. Dan ketika berani berhenti sejenak, ketika berani melihat ke dalam tanpa menghindar, disitulah perlahan semua mulai menemukan tempatnya. Kegelisahan tidak lagi menjadi musuh, ia berubah menjadi petunjuk. Petunjuk untuk kembali, petunjuk untuk memahami, dan petunjuk untuk menjadi lebih utuh sebagai manusia. Jika malam ini terasa berbeda, jika mata sulit terpejam dan hati terasa penuh, mungkin bukan karena ada yang salah, mungkin ada sesuatu yang sedang mengetuk. Dan kali ini tidak perlu diabaikan. Cukup dengarkan. Dan jika bagian ini terasa dekat di hati, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap mendengar diriku." Dan biarkan itu menjadi langkah kecil untuk mulai berdamai dengan apa yang selama ini tertunda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelami perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.